Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu mustajabah untuk berdoa, di mana waktu tersebut 99% insya Allah doa kita akan terkabul. Berdoa adalah intisari dari ibadah dan manifestasi dari pengabdian seseorang kepada Tuhannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Surat Al-Ghafir ayat 60. Doa bisa dilakukan kapan saja, dan Allah mengabulkan semua doa tersebut. Namun, ada waktu-waktu yang lebih mustajab untuk berdoa, di mana doa-doa pada waktu tersebut lebih mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan munajat, penting untuk mengetahui waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW menyampaikan waktu-waktu tersebut. Berikut adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa yang perlu diketahui oleh umat muslim. Jika seseorang berdoa pada waktu-waktu tersebut, insya Allah 99% doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berdoa sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Bahkan, waktu ini dianggap sebagai waktu yang paling mustajab. Hal ini disebabkan oleh sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa doa pada waktu tersebut akan dikabulkan. Rabb kita Tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku, akan kuberi, dan siapa saja yang memohon ampun dariku, akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Harus ditekankan bahwa konsep Allah turun ke langit dunia tidak boleh diinterpretasikan atau diartikan secara harfiah, karena Allah Maha Suci dari sifat fisik, yaitu jismiyah. Para ulama menjelaskan bahwa yang turun ke langit dunia adalah rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang nomor 2, yaitu berdoa setelah selesai sholat 5 waktu. Seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar oleh Allah?" Lalu beliau memberikan jawaban, doa setengah malam terakhir dan doa akhir sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebagian besar ulama menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah doa yang dilakukan sebelum salam. Namun Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Adhkar pada bab zikir, yaitu dilakukan setelah sholat. Kemudian yang nomor 3, yaitu doa antara azan dan iqamah. Doa yang dilakukan antara azan dan iqamah juga mendapat penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini dianggap sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Maka berdoalah di waktu itu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, mereka yang datang ke masjid di awal waktu benar-benar diberkati, karena mereka dapat melaksanakan sholat sunnah dan berdoa di antara azan dan iqamah.
Namun bagi yang datang terlambat atau tergesa-gesa, mereka telah kehilangan momen yang berharga untuk berdoa yang mustajab. Yang nomor 4, yaitu ketika sujud dalam sholat. Waktu mustajab yang lain untuk berdoa yaitu ketika sujud. Oleh karena itu, banyak ulama menyarankan untuk memperpanjang sujud dalam sholat sunnah guna memperbanyak doa pada waktu tersebut. Kemudian dalam sholat 5 waktu sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi jamaah untuk menghindari beban yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fakthirud du'a." Yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka berbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 5, yaitu berdoa di hari Jumat. Di hari Jumat, doa-doa kita dianggap sangat mustajab, terutama di waktu-waktu tertentu. Di hari tersebut, Rasulullah pernah menyatakan bahwa setiap doa hamba pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berbicara mengenai hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, "Di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta." Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa ulama menjelaskan bahwa waktu yang dimaksud adalah dari awal khutbah Jumat hingga selesai sholat Jumat. Sementara yang lain menyatakan bahwa itu terjadi setelah sholat Asyar hingga matahari terbenam. Ada juga ulama yang memahami bahwa waktu tersebut berada di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Dalam hadis lain juga dijelaskan, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu setelah Asyar. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang nomor 6, yaitu ketika azan berkumandang. Waktu azan berkumandang dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, kita disarankan untuk merespon azan dengan menjawabinya, dan kemudian setelahnya kita berdoa. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak, yaitu doa saat azan dan doa ketika perang berkecamuk." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Disahihkan Imam Nawawi dalam Al-Dzakar halaman 341. Kemudian yang nomor 7, yaitu ketika turunnya hujan. Hujan turun dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengabulkan doa pada saat itu. Dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu 1 doa ketika azan dan 2 doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian yang nomor 8, yaitu hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari tersebut akan mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baiknya ucapanku dan Nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang nomor 9, yaitu doanya orang yang berpuasa. Di saat-saat mendekati waktu berbuka puasa adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Doa pada waktu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menekankan pentingnya berdoa saat waktu berbuka puasa. 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kemudian yang nomor 10, yaitu berdoa ketika hendak meminum air Zam-Zam. Doa sebelum minum air Zam-Zam dianggap sebagai doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah 10 waktu berdoa yang mustajab dan insya Allah 99% akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari 10 waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga dapat lebih sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.